Ah, gimana guys? Senin hari ini tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Apa yang terjadi kok? Jadi hari ini tuh dolar Taiwan terhadap dolar Amerika Serikat itu menguat. Jadi artinya adalah akan ada kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Ya aku jelasin ya pendapat aku guys. Yang pertama ini mungkin buat teman-teman yang kerja di pabrik. Dan pabriknya itu adalah memproduksi barang-barang yang harus diekspor ke luar negeri dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Misalnya, waktu dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan masih nilainya sama dengan 33 NT, artinya contoh, misalkan pabrik Anda itu menjual produk ke Amerika dengan nilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Artinya, dia itu diprediksi akan mendapatkan omset 33 juta NT. Sampai sini paham ya? Kalau paham tolong ketik 33. Tapi ternyata hari ini, hari Senin, dia berubah. Yang semula 33 NT menjadi 29 NT. Artinya, dengan tanpa ngapa-ngapain, tiba-tiba omset sebuah perusahaan berkurang berapa? 33 juta NT berubah menjadi 29 juta NT. Nggak ngapa-ngapain loh, kehilangan 4 juta NT. Nah, inilah dampak yang kalau misalkan jangka pendek mungkin nggak berasa ya, karena kan baru hitungan hari. Tapi kalau jangka panjang dia terus menguat, misalkan jadi 27, jadi 26, 25, ya ampun. Perusahaannya akan mengalami kerugian karena kurs ini atau kurs ini loh. Kurs ini yang jadi kuncinya. So, jadi untuk jangka panjangnya bukan soal perang tarif lagi, tetapi ini udah soal kurs. Oke, perang kurs gak sih? Nggak tahu nih gue nih, bener-bener nggak tahu guys. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama banyak-banyak doa. Ya, jangan sampai hal itu terjadi kalau misalkan dolar Taiwan menguat begitu cepat. Ya, menguat boleh, tapi nggak secepat ini. Yang kedua, yaitu adalah berhati-hati dalam berkonsumsi. Oke? Berhati-hati dalam berkonsumsi, sekali lagi. Yang ketiga, tetap melakukan investasi. Ya, kalian tahu lah ya kalau ngomongin soal investasi adalah mencari produk ataupun juga instrumen investasi yang tingkat likuiditasnya itu tinggi atau artinya mudah dijual. Kalian tahu lah ya, maksud Agung ya, jawabannya adalah emas. Walaupun sekarang harga emas kok katanya merosot. Enggak, harga emas di hari Senin ini untuk harga internasional tuh naik. Tapi kalau di Taiwan bisa turun, itu karena nilai kurs yang menyebabkan menekan perubahan harga emas yang seharusnya itu naik. Jadi singkat kata, 3 hal inilah yang bisa kita lakukan. Doa, berhati-hati dalam konsumsi, berkonsumen, belanja. Yang ketiga, tetap melakukan investasi. Tetap harus. Karena kalau enggak melakukan investasi, ya duitnya mau kemana ya? Makin lama makin menyusut duit kita. Bayangin aja sekarang dolar Taiwan terhadap rupiah berapa. Itu artinya kan rupiah kita kan makin terperosok ya guys. Katanya ada yang sampai 530. Nggak tahu ini gimana ceritanya ini. Harus senang apa harus sedih? Jadi kira-kira gitu guys. Itu pendapat gue ya. Moga-moga kondisi ini nggak terus berlanjut ya. Bolehlah melakukan perubahan, tapi jangan secepat ini mendadak, karena banyak banget eksportir Taiwan itu kaget. Bener, Taiwan itu adalah negara eksportir. Jadi kalau misalkan NT-nya terlalu menguat dengan cepat, mereka tuh nggak sempat menyesuaikan diri guys. Nggak sempat, bener-bener nggak sempat. Bayangin 33 menjadi 29, itu hitungan hari guys, gak pernah terjadi dalam sejarah di Taiwan. Berubah banget cepatnya. Oke, salam. Wah, gila, dolar Taiwan ini sih rekor tertinggi dalam 23 tahun guys. Apa sih yang TD bisa senaik itu? Jawabannya karena adanya lonjakan bursa saham Taiwan. Artinya banyak investor luar yang percaya pada ekonomi Taiwan. Gak cuma ke rupiah, tapi NT itu juga naik terhadap dolar Amerika. Nih kalian lihat kurs Google sekarang itu bahkan siapa yang udah ada rencana mau kirim uang. Buat